kata Bang Hasbi, kita ke Komisi 3 sebagai komisi yang membidangi hukum di sana. Bang Hasbi bisa mendrive kepentingan masyarakat ini agar ini paling tidak ini didengar oleh negara, Bang Hasbi. Ini epicentrum ekonomi ini. Dia mendorong pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di Maluku Utara. Bicarakan ini di dalam forum-forum kami di DPD. Saya ingin evaluasi menyeluruh terhadap PSN. Ya. Bagi saya, PSN sebagai proyek strategi nasional tidak relevan dengan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. PSN pada posisi itu harus melakukan perlindungan terhadap perusahaan. Jadi perusahaan asing atau perusahaan yang bergerak di tambang kita itu dijadikan sebagai status strategi nasional. Di situ alat negara dikerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahim Odani Channel. Hari ini kita tidak sedang membicarakan masalah pertumbuhan ekonomi. Kita juga tidak sedang membicarakan tentang gemerlapnya industri yang ada di Maluku Utara. Tapi kita akan bicara tentang bagaimana kehidupan masyarakat yang, ya bagi saya, Bang Senator, masyarakat agak terancam jiwanya ya. Hampir setiap tahun di wilayah Maluku Utara ya, khususnya di Halmahera Tengah maupun di Halmahera Timur, itu setiap tahun ada korban. Warga sipil ya, petani kita ya, orang tua-tua kita yang meninggal dunia, dan selama ini dianggap sebagai orang yang tidak dikenal pelakunya itu. Hampir 15 tahun berjalan, sejak tahun 2011 sampai 2026 itu tidak ada kepastian. Sebetulnya proses hukumnya, penegakan hukumnya sampai di mana. Nah, baru-baru ini kita semua tahu ya, Bang Hasbi ini sebagai senator ya, yang mewakili masyarakat Maluku Utara, membantu kami memfasilitasi dengan Komisi 13 yang membidangi hukum ya, membidangi HAM ya, hak asasi manusia. Dan alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan melalui rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 13. Bahkan dari Kementerian Hak Asasi Manusia itu pernah berkunjung ke Halmahera Tengah dan mengcross-check langsung apa benar peristiwa ini pernah terjadi. Nah, di hadapan saya ini sudah hadir sahabat saya, yaitu Bang Hasbi Yusuf, untuk kita sama-sama berdiskusi soal ini. Karena itu Bang Hasbi, sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast Rahim Odani Channel. Yang pertama mungkin Bang Hasbi, saya ingin menanyakan bagaimana Bang Hasbi melihat peristiwa hak asasi manusia yang terjadi sampai kurang lebih 15 tahun ini, dan hari ini tidak pernah ya, atau belum ada keberpihakan negara terhadap peristiwa ini. Silakan Bang Hasbi. Iya, yang pertama saya menyampaikan duka yang mendalam atas korban kekerasan di Jazirah Halmahera, terutama di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur yang menjadi sentrum dari kasus pembunuhan warga yang sampai hari ini belum banyak terungkap. Dalam catatan saya itu bukan 15 tahun Pak Imo, tapi dari tahun 86 kasusnya ini. Dan semua data itu saya telah laporkan ke Komnas HAM kurang lebih sekitar tanggal 5 sampai tanggal 6 Mei kurang lebih. Saya bertandang ke kantor Komnas HAM, bertemu langsung dengan komisioner, lalu kemudian pasca itu saya dengan Mas Willy, kakak Willy, kebetulan beliau adalah pimpinan di Komisi Hak Asasi Manusia di DPR, dan alhamdulillah
apa yang diminta oleh kawan-kawan di Halteng dan advokasi masyarakat sipil Maluku Utara bisa direalisasi di DPR bersama Kakak Willy. Nah, saya melihat kejadian ini adalah bagian dari kegagalan negara ya. Karena tugas penting negara adalah bagaimana menegakkan hak asasi manusia. Itu kan hak masyarakat, hak asasi itu hak dasar. Karena itu saya lihat hak rasa aman, Ya. hak mendapatkan pekerjaan yang layak dalam artian tidak ada gangguan, tidak ada diskriminasi dan seterusnya. Lalu itu hari ini hilang oleh aksi teror, Ya. aksi pembunuhan yang sudah berjalan puluhan tahun dan tidak ada sebuah proses penegakan hukum. Siapa yang menjadi pelaku, ya kan? Ya. Sampai hari ini tidak ada. Nah, ini menjadi miris di tengah kita menyebutkan negara ini sebagai negara hukum. Ya. Negara ini dalam Undang-Undang Dasar pasca amandemen itu adalah soal hak asasi manusia itu jelas bang. Hak asasi manusia. Nah, karena itu ini menjadi kita tidak perlu juga bicara soal konvensi Jenewa. Iya, iya. Kita tidak perlu bicara soal hukum berat internasional, tapi kita bicara soal ini hak hidup warga negara yang dijamin di preambul Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Ya. Nah, karena itu saya kira dua problem di sini. Pertama, negara gagal untuk melindungi hak asasi manusia warga negara. Yang kedua, negara sebagai negara hukum kita gagal untuk menegakkan hukum. Ya. Ya kan? Karena pihak yang korban tidak mendapatkan haknya teradil itu. Dua perspektif ini yang menurut saya abai hari ini. Sisi hukum dan sisi hak asasi manusia. Ya. Situ. Berarti memang keadaan masyarakat saat ini ya, hutan itu merupakan sumber kehidupan mereka. Di hutan itu ada ketergantungan kehidupan yang namanya pala. Ada yang namanya kelapa. Cengkeh. Ada cengkeh dan seterusnya. Tetapi rasa aman masyarakat saat ini terancam. Nah, karena itu tadi Bang Hasbi sampaikan bahwa ternyata rasa aman itu sudah masuk dalam hak asasi manusia. Nah, kalau bicara hak asasi manusia, saya kira dalam konstitusi itu juga jelas ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, artinya apa? Kalau ada perintah konstitusi, maka negara harus melaksanakan itu. Tapi ya seperti itulah. Tadi Bang Hasbi sampaikan bahwa ini kegagalan negara. Ini kelalaian dari negara itu sendiri yang tidak mau merespon ini sebagai sebuah persoalan yang harus diselesaikan secara bersama. Baik Bang Hasbi, kita masih lanjut ya soal hak asasi manusia ini. Nah, tadi Bang Hasbi sampaikan juga bahwa Bang Hasbi telah memfasilitasi bahwa kami warga Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, bahkan keluarga korban juga ikut untuk menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan rasa kedukaannya itu di hadapan Komisi 13. Bahkan Bang Hasbi juga meminta kepada saya pada saat itu untuk tidak sekedar hanya sampai di Komisi 13, tetapi juga harus menyiapkan administrasi surat ke Komisi 3. Karena Komisi 13 itu bicara soal hak asasi manusia, tetapi menurut Bang Hasbi ya, di Komisi 3 itu bicara penegakan hukum ya. Karena itu suratnya telah saya sampaikan ke Bang Hasbi dan Bang Hasbi sampaikan ke saya bahwa suratnya sudah masuk. Nah, karena itu mungkin di Komisi 3 yang membedangi hukum ini, kira-kira apa tanggapan Bang Hasbi soal ini? Iya, saya kira ini adalah problem hukum kita, Pak Imo. Kalau misalnya hukum kita itu benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya, harusnya kasus demi kasus ini bisa diprotek dari awal. Karena ketiadaan penegakan hukum, maka kasus ini muncul terus. Ya, jadi bahwa kasus ini berlanjut bukan karena bahwa kalau kita berpikir ada agenda lain ya, agenda terselubung ya. Tapi agenda itu tidak akan pernah terjadi kalau penegakan hukum yang tegas sejak awal kasus itu muncul. Nah, dengan ada penegakan hukum maka semua orang yang berniat jahat atau berniat dengan agenda tertentu akan was-was. Ya, bahkan mungkin mereka akan tidak memilih jalan kekerasan misalnya. Kalau punya agenda ya. Nah, karena itu saya kira sebenarnya titik krusial kita adalah apakah aparat penegakan hukum kita mampu
mengungkap kasus ini secara tuntas atau tidak. Ya. Tidak hanya mengungkap kasus ini dalam artian mengetahui siapa aktornya, tetapi juga apakah kasus ini akan sampai bergulir sampai di ujung pengadilan misalnya. Ya, ya. Yang di situ ada semacam vonis yang menghadirkan efek jerah kepada pihak Ya, manapun. ya, efek jerah. Nah, Ya. ini jadi kita ini menghadapi jalan pengungkapan. Kemudian di kasus yang lain adalah apakah ada semacam penegakan hukum di pengadilan misalnya. Ya, ya. Kan? Dan ini jalannya panjang Pak Imo. Ya, ya, ya. Nah karena itu menurut saya ketika teman-teman untuk Komisi 3 itu menjadi penting menurut saya karena ini berkaitan dengan aparat penegakan hukum. Jadi bukan hanya polisi ini, Ya. ada jaksa di situ, Ya. ada pengadilan di situ, Pak Imo. Betul, Ya. betul. Karena itu saya kira rangkaian penegakan hukum ini harus mampu dihadirkan di masyarakat. Nah, mungkin lewat teman-teman di parlemen ini kita ingin dapatkan semacam ada cita-cita harapan misalnya, ya. Ada upaya untuk mendorong mempercepat penegakan hukum dengan transparansi dan seadil-adilnya. Ya. Gitu. Nah, saya kira ini hal yang paling penting. Lepas daripada itu, tentu saja saya kira ini tanggung jawab bukan hanya karena ini soal konflik, soal masyarakat, maka saya kira ini bukan hanya penegakan hukum aja Imo. Ya. Tetapi saya kira ini penting harus dibaca dalam problem kehidupan ekonomi dan tata ruang kita di daerah. Ya. Nah, pada sisi ini saya kira Pemda juga harus proaktif. Ya. Jadi tidak hanya diberikan ruang seolah-olah nanti ada ini terus kemudian hanya polisi, jaksa dan seterusnya. Tidak. Ya. Saya kira mereka fungsinya penegakan hukum, tetapi fungsi peneguhan hak-hak masyarakat misalnya kesejahteraan, pekerjaan, Ya. rasa aman itu tidak hanya sekadar aparat penegak hukum, Ya. tetapi juga Pemda misalnya. Ya. Saya kira ini penting. Saya singgung dari tata ruang Pak Imo. Tata ruang ini bahwa saya kira di mana-mana dalam kasus sumber-sumber daya alam yang dieksploitasi, tata ruang ini menjadi penting Imo. Jadi konflik ini konflik agraria, konflik Ya. antara masyarakat dengan perusahaan, itu kan konfliknya tata ruang. Ya. Nah, ketika tata ruang itu mengambil hak masyarakat, ya, diberikan kepada perusahaan misalnya, ini konflik akan berjalan. Nah, pada ruang konflik ini, kelompok yang punya agenda setting akan memanfaatkan ruang ini. Nah, saya membacanya ke sana. Ya. Saya tidak memfonis, tapi saya Ya, membacanya ke sana. diduga ya? Iya, diduga kalau misalnya ini karena kita bicara ini karena tidak ada penegakan hukum yang tuntas. Ya. Karena itu orang bisa berspekulasi nih. Betul. Nah, saya kira kan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur itu adalah wilayah sumber daya alam, wilayah di mana ada nikel di sana, ya kan? Ya. Nah, lalu ini ada nih konflik di sini nih, ya kan? Lepas dari apapun orang akan bisa mengaitkan itu. Nah, karena itu agar kecurigaan, agar opini spekulasi ini tidak terjadi, maka sebenarnya kan penegakan hukum penting. Betul. Yang kita bisa terungkap, terbuka. Oh ini siapa? Jangan-jangan Pak Imo, jangan-jangan begini. Boleh jadi ini karena kebencian antara masyarakat misalnya, konflik di antara kampung lalu kemudian bisa terjadi di kebun misalnya karena ini kan. Tetapi ada besar kemungkinan juga terbuka untuk diperdebatkan tentu saja. Tanya, ini kan ada pembebasan lahan nih, Ya. ya kan? Perusahaan butuh lahan baru dan seterusnya, perusahaan lahan baru. Boleh jadi rasa aman ini masyarakat dibuat tidak aman misalnya. Iya. Dan konflik ini Iya, di kebun, sehingga masyarakat itu enggan berkebun Iya, karena iya. ketakutan. Karena rasa tidak aman Nah, itu. takut itu boleh jadi menjadi ruang untuk pengambil alihan lahan misalnya. Iya, iya. Untuk orang Perampasan ya. Dengan cara-cara seperti itu. bisa jadi juga adalah bagian dari teror untuk negosiasi Iya, 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 iya. harga tanah. Iya, 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 iya. Boleh saja. Betul. Kalau orang tidak lagi rasa aman, ya udah daripada jangan di kebun nih mau. Di kota aja ketika rasa aman, kota tidak aman, harga rumah jadi murah. Betul. Orang tidak akan mau tinggal di kota itu kan tidak rasa aman kan gitu. Iya, iya. Harganya yang tadinya 2 miliar jadi Iya. cuma hanya 100. Turun, iya, Terus iya. karena untuk apa kita Iya, iya. gitu. Daripada rumah saya terbakar, daripada rumah saya hidup situ tidak aman, ya Iya. mendingan jual aja. Ini dua analogi yang sama sebenarnya. Jadi rasa aman itu menjadi menurut saya adalah faktor dari lemahnya negosiasi misalnya. Ya, gitu. Jadi itu saya kira ini hal yang harus juga dibaca dalam konteks kesana gitu loh. Iya. Ya, walaupun kita tidak bermaksud untuk menuduh siapapun, Iya. tetapi saya pikir jika penegakan hukum tidak tuntas, maka jangan pernah marah dong. Masyarakat akan berpikir liar, Iya. terus spekulasi liar dan Betul. seterusnya.
Jadi tadi Bang Hasbi sampaikan soal ini salah satu kegagalan ini karena lemahnya penegakan hukum. Nah, lemahnya penegakan hukum ini dia bisa berdampak terhadap beberapa hal. Tadi Bang Hasbi sampaikan bahwa nanti tidak ada efek jera kepada siapapun yang berniat untuk melakukan kejahatan yang sadis seperti ini akan berulang-ulang. Yang kedua, Bang Hasbi, penegakan hukum ini lemah, bisa berdampak terhadap saling curiga, Bang Hasbi. Setuju. Saling curiga antara kampung yang satu dengan kampung yang lain. Dan ini berbahaya ini, sangat berbahaya. Karena itu saya setuju ya, Bang Hasbi pernah sampaikan di kami pada saat itu ya, ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 bahwa kita tidak boleh berhenti nih. Saya masih ingat betul tuh, Bang Hasbi pernah sampaikan itu. Tidak boleh berhenti sampai di sini. Saya akan pimpin langsung, kata Bang Hasbi, kita ke Komisi 3 sebagai komisi yang membidangi hukum di sana. Karena mitra Komisi 3 itu jelas itu. Di sana ada kepolisian, ada kejaksaan ya, dan seterusnya. Karena itu sekali lagi tentu ini kami berharap nih Bang Hasbi bisa mendrive kepentingan masyarakat ini agar ini paling tidak ini didengar oleh negara, Bang Hasbi. Kalau tidak, sayang sekali. Ini luar biasa, Bang Hasbi. Yang berikut, Maluku Utara ini kan salah satu provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan strategi nasional. Bahkan ditetapkan juga sebagai proyek strategi nasional, PSN. Dan tadi Bang Hasbi bilang, ini epicentrum ekonomi ini. Dia mendorong pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di Maluku Utara. Tetapi kalau rakyat ini juga tidak merasa aman, ini kan berarti gimana, seperti apa menurut Bang Hasbi? Iya, Pak Imo, saya sejak awal bicarakan ini di dalam forum-forum kami di DPD. Saya ingin evaluasi menyeluruh terhadap PSN. Ya. Bagi saya, PSN sebagai proyek strategi nasional tidak relevan dengan kepentingan masyarakat di tingkat lokal. PSN pada posisi itu hanya melakukan pelindungan terhadap perusahaan. Jadi perusahaan asing atau perusahaan yang bergerak di tambang kita itu dijadikan sebagai status strategi nasional. Di situ alat negara dikerahkan untuk menjaga tambang. Karena PSN di Maluku Utara itu kan ada di Halmahera Timur, ya ada di Halmahera Tengah, ya di Lelep, ada di Halmahera Selatan, di Obi, ada di Kau. Dan itu kan tambang semua ini. Tambang semua. Jadi saya bicara bahwa alat negara melindungi tambang, itu aja ngomongnya. Nah sekarang tuntasnya dengan kasus kita ini di Banemo, di Gotolasi dan seterusnya ini yang terjadi ini ya. Ya. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar secara tuntas, Undang-Undang Dasar itu menegaskan pelindungan negara terhadap warga negara, bukan kepada warga negara asing, bukan juga pada korporasi asing. Nggak ada, Undang-Undang Dasar nggak ada. Saya bicara baik konstitusi nih, ya, ya konstitusi tertinggi kita nih. Nah, melindungi segenap tumpah darah kita. Itu artinya yang disebut dengan objek vital negara itulah rakyat sebenarnya. Karena posisi negara ini hadir syaratnya adalah ada warga negara, ada wilayah, ya, ada warga negara, ada pengakuan. Nah sekarang yang disebut dengan pelindungan itu adalah pelindungan terhadap warga negara dan wilayah tumpah darah. Ini dua elemen dasar kita berrepublik, dua elemen dasar pembentukan negara. Karena itu ketika kita bicara negara langsung itu, maka dua elemen itu, tentara dan polisi dan semua kita memiliki tanggung jawab posisional untuk mengurus seluruh tumpah darah dari Aceh hingga Papua dan melindungi seluruh warga negara Republik Indonesia yang ada di mana. Nah, karena itu saya ingin bertanya, kalau PSN bisa melindungi perusahaan, kenapa negara bisa melindungi warga negara? Yang didahulukan dilindungi itu perusahaan ataukah warga negara? Ini pertanyaan konstitusional ini. Inilah kita bicara soal hak asasi dasar. Kapan aparat penegak hukum mau ke sini, itu serahlah, saya kira. Kawan-kawan akan mengawal itu. Kita bisa bicara dalam hal yang paling elementer dalam bernegara. Sebagai
wakil daerah, sebagai orang yang diamanahkan oleh masyarakat untuk mewakili daerah, saya bicara ini dalam perspektif sebagai warga negara. Karena itu saya bilang tadi itu, kasus Banemo, kasus Kotowasi, dan kasus-kasus yang lain ada di Halmahera Timur dan kasus di Halmahera Tengah, ini kegagalan ansih negara menurut saya. Negara total gagal menurut warga negara. Itu keprihatinan senator ya? Sangat. Karena itu sejak peristiwa itu saya mendatangi langsung ke Komnas HAM. Resmi pribadi saya datang ke Komnas HAM. Saya datang langsung menyampaikan semua surat untuk meminta Komnas HAM turun untuk mengawal kasus ini. Tanggal 5-6 itu saya datang langsung. Pasca peristiwa itu datang. Berarti cuma menjelang beberapa hari kan peristiwa tanggal 2, tanggal 3 tuh. Tanggal 5 dan 6 sudah ke Komnas HAM. Datang langsung. Jadi saya langsung datang karena saya tahu bahwa tidak ada pilihan lain kecuali Komnas HAM itu, karena ini ada pelanggaran HAM di sini. Ya. Siapa yang salah? Ya kalau saya, yang pertama negara yang bersalah. Bayangkan berapa kilometer dari peristiwa di Siman Popo dan Banemo itu, ada PSN di Lelilek. Ya. Di sana aparat negara menjaga. Ya. Di sini tidak. Ya. Menurut saya ini paradoksal Republik. Ya, ya, ya. Ya kalau saya baca bukunya Prabowo dalam Paradoks Indonesia, di situ Pak Prabowo untas semua. Maka seperti ini, Prabowo punya keprihatinan soal ini. Kalau teman-teman baca itu bukunya Prabowo, Paradoks Indonesia, terungkap hal-hal yang begini. Kita lebih seolah-olah hebat, bangga melindungi aset korporat asing. Kita lebih merasa hebat kalau melindungi warga negara asing. Kita merasa hebat kalau melindungi tambang. Tetapi kita merasa hebat itu melindungi warga negara itu. Nyawa warga negara terlalu mahal untuk Republik ini. Nyawa seorang warga negara terlalu mahal untuk warga negeri ini. Kita ini berrepublik. Ya. Jadi jangan. Ini satu orang warga negara yang meninggal tanpa ada proses hukum itu. Menurut saya ini kejaliman. Karena itu saya tidak melihat soal Sinempo. Saya tidak melihat kasus ini di Banemo. Kita lihat aja di Jakarta ini. Di Jakarta itu lihat ya. Satu orang aja tewas. Tabrakan motor. Di Bogor. Ya. Itu di beritanya, di breaking newsnya berulang-ulang berhari-hari. Ya, ya. Tapi kalau kita di Banemo, Ya. anak berita itu tidak ada. Ya. Seolah-olah dibungkam ya. Saya seolah-olah nyawa saudara kita di Banemo, di Siman Popo, di Kotowasi, di Maluku Utara sana tidak ada harganya. Apa begini kita berrepublik Pak Imo? Bang Hasbi, ini menarik ya. Bang Hasbi, artinya berarti semacam ada, tadi Bang Hasbi bilang sebenarnya paradoks ya. Maluku Utara itu kaya akan sumber daya alam. Maluku Utara itu ditetapkan sebagai kawasan industri. Maluku Utara itu juga ditetapkan sebagai proyek strategi nasional. Ya. Artinya pengelolaan sumber daya alam itu menjadi nomor 1. Sementara kematian dan rasa tidak aman masyarakat itu di nomor 2 kan. Jadi memang apakah negara ini dia hanya memanfaatkan Maluku Utara untuk kelola sumber daya alam jika dibandingkan dengan hari ini jeritan hati dari warga masyarakat yang menuntut keadilan ini kok tidak pernah terungkap gitu. Jadi begini Pak Imo, kita ini begini. Ada hal yang keliru di kita itu. Indonesia ini belum ada, Weda sudah ada. Ya, ya, ya. Indonesia belum ada, petani sudah ada. Ya, ya, ya. Indonesia ini belum merdeka, ya kan? Banemo sudah ada. Ya, 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 ya. Indonesia sudah ada, Kotowasi sudah ada. Ya. Indonesia ini belum merdeka, Buli Maba sudah ada. Ya, 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 ya. Ya. Jadi kalau kita bicara republik, kita punya negeri, punya tanah. Orang berkebun ini di zaman dulu, ada tambang belum ada. Ya. Nah, kalau kita bicara soal tadi, bicara soal PSN dan seterusnya, saya dalam posisi ini kita tidak anti investasi. Ya. Silakan, ya. Kita butuh investasi untuk penyerapan tenaga kerja, kita butuh investasi untuk kesejahteraan masyarakat, kita butuh investasi untuk pengelolaan sumber daya alam kita menjadi negeri yang kaya. Kita butuh itu semua, kita butuh. Tetapi kita tidak hanya butuh eksploitasi sumber daya alam, tetapi tanpa perlindungan terhadap warga negara. Ya. Itu yang saya maksudkan, Imo. Ya, ya. Terlalu miris ini, beberapa mil dari sentrum konflik, ya. Ada PSN. Iya, antara PSN dengan tempat kejadian perkara ya, TKP-nya itu juga, ya. Ini sekarang pertanyaan benar. Sebenarnya kita ini melindungi siapa? Ya.
Indonesia ini ada untuk melindungi siapa? Iya, Untuk iya, siapa Indonesia iya, ini ada, Imo? iya. Untuk apa Indonesia ini ada? Ya untuk warga negara. Ya. Mereka yang korban di Sinompopo, di Banemo, di mana-mana tadi, itu warga negara. Mereka punya KTP, mereka lahir dan membesarkan di situ. Mereka punya NIK. Jadi itu yang keperhatian saya di situ. Iya. Saat yang sama negara menetapkan kebijakan dan melakukan pelindungan yang begitu hebat terhadap korporasi, terhadap perusahaan tambang. Tapi negara lengah, absen dalam melindungi warga negaranya yang hidup bertahun-tahun, ya, beranak pindah di situ. Bahkan jauh sebelum Indonesia ini merdeka, kami sudah ada di situ. Iya. Baik Bang Hasbi, kita sudah di penghujung ya. Sekali lagi terima kasih Bang Hasbi atas waktu ya dan kesempatan bisa hadir di podcast Rahim Waryani Channel ini. Karena itu sebelum mengakhiri ini, apa closing statement yang ada di Halmahera Tengah, di Banemo ya, di Sinompopo, kemudian yang ada di Maba ya, Halmahera Timur, di Kotowasi dan seterusnya. Silakan Bang Hasbi. Iya, pertama mau saya dipilih oleh masyarakat. Ya. Saya diberikan mandat oleh rakyat Maluku Utara untuk menjadi perwakilan daerah Ya. di Parlemen Nasional, di DPD RI. Karena itu menjadi tanggung jawab moral saya, tanggung jawab etis saya, ya, cara politik untuk menjadi wakil yang total bagi kepentingan masyarakat di sana. Ya. Karena itu untuk seluruh keluarga korban, khususnya di saudara saya di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, saudara saya di Banemo dan teman-teman di Sinompopo Ya. yang hari ini menjadi korban Ya. dari konflik kemarin. Ya. Saya turut perhatiin dan saya akan melakukan yang terbaik. Ya. Saya akan berjuang bersama dengan kawan-kawan Ya. semua, para keluarga semua. Saya akan pertaruhkan seluruh apa yang saya miliki Ya. dalam menggunakan mandat politik ini Ya. untuk kepentingan ini. Bagi saya ini adalah amanah terbesar saya. Ya. Ya. Tidak mungkin saya tidak berjuang untuk kepentingan masyarakat. Tidak mungkin saya abai terhadap pencarian ini. Ya. Jadi saya bilang dari awal Pak Imo bahwa jauh sebelum teman-teman di sana menyampaikan ke saya, ketika saya melihat langsung peristiwa itu, saya langsung bergerak ke Komnas HAM. Ya. Kemudian saya juga komunikasi dengan kawan-kawan di parlemen yang lain, di Ya. Komisi yang menangani hak asasi manusia untuk mencari jalan keluar kasus ini. Ya. Jadi saya kadang ada banyak hal yang kita tidak mungkin expose. Ya. Apa yang saya berbuat juga Ya. cuma saya expose. Bagi saya tidak mencari popularitas. Ya. Saya tidak mencari pencitraan posisi seperti ini. Ya. Bagi saya tanggung jawab dan mandat itu bertindak tanpa diketahui apapun diketahui. Yang pasti tanpa saya ngomong kita akan berjuang bersama. Ya. Dan bukan hanya di Haltem dan Hatip, seluruh warga negara masyarakat khususnya ada di Maluku Utara itu menjadi tanggung jawab saya. Ya. Karena itu kapanpun dan dalam peristiwa pun saya akan insya Allah saya akan tampil di depan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di sana. Baik. Begitu Pak. Baik, Bang Hasbi, sekali lagi terima kasih ya atas komitmennya yang luar biasa ya untuk mengawal isu dan persoalan kemanusiaan yang hari ini dihadapi oleh masyarakat Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Karena itu sekali lagi sih saya sampaikan terima kasih juga kepada sahabat Rahim Waryani Channel yang atas kesabarannya mengikuti diskusi saya dengan Bang Hasbi sebagai senator ya, perwakilan Maluku Utara beberapa saat yang lalu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.